Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bunda pejuang garis 2 yang dirindu surga. Saya Muhammad Mufti, praktisi terapi langit. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali metode program hamil terapi langit kita. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk ke metode yang ketiga. Seperti apa metode yang ketiga? Metode yang ketiga kita akan praktek program hamil dengan menggunakan metode kuantum ruang kosong. Kuantum ruang kosong ini bukan ilmu yang tidak masuk akal. Ketika kita nanti menyimak tentang ilmu praktek kuantum ruang kosong, seringkali kita melihat kok nggak masuk akal ya. Sebetulnya bukan ilmu yang tidak masuk akal, hanya saja akal kita saja yang tidak masuk. Ilmu kita terbatas. Karena sebetulnya ilmu ini kita ambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis sahih yang kemudian kita kemas kembali menjadi sebuah metode program hamil. Baik, Bunda semua pejuang garis 2 yang dirindu surga, kuantum ruang kosong adalah ilmu menyiapkan sebuah wadah kosong yang lebih besar untuk menampung karunia yang juga lebih besar. Karunia itu adalah keimanan, kebahagiaan, kesehatan, dan kekayaan. Termasuk dalam hal ini kita akan arahkan untuk kesuksesan program hamil yang sedang Bunda praktekkan saat ini. Allah Azza wa Jalla di alam semesta ini sudah men-setting kejadian di alam semesta di bumi ini dengan sebuah hukum alam, hukum sebab akibat atau sunatullah. Misalkan ketika kita menjalankan pola hidup jelek, banyak tidur atau kurang tidur, kurang gizi, kemudian merokok, minum minuman keras, dan pola jelek hidup yang lain, maka di sini sunatullah akan bekerja, tubuh kita akan sakit. Demikian juga ketika kita menjalankan pola hidup sehat, ya, istirahat cukup, olahraga cukup, kemudian badan kita penuhi dengan gizi yang cukup dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pola hidup sehat, maka sunatullah di situ akan bekerja, hukum alam akan bekerja, tubuh kita akan sehat. Kemudian dalam ilmu bisnis, ketika kita mempraktekkan hukum kekayaan, berbagi, sedekah, bahkan orang-orang kaya di dunia ini mereka juga ternyata mengenal konsep sedekah, konsep berbagi, dan itu sering mereka sampaikan, inilah rahasia kekayaan mereka. Kemudian optimis, berpikir positif, kemudian berinvestasi dan lain sebagainya, maka hukum alam atau sunatullah di situ akan bekerja, akan berjalan. Orang yang mempraktekkan ini pasti akan kaya. Demikian juga hukum alam, hukum sunatullah ini akan kita praktekkan menjadi kesuksesan promil. Program hamil yang sukses pasti diawali dengan pola hidup yang menunjang kesuksesan promil. Antara lain pola hidup sehat, bukan hanya sehat saja, karena kita tahu bahwa penyebab belum diberikan momongan adalah belum tentu dikarenakan faktor medis, bisa juga karena faktor non medis. Maka perlu hati yang bersih, perlu pikiran yang bersih, perlu pola hidup yang sesuai dengan aturan-aturan Islam dan lain sebagainya. Maka jika ini sudah dipraktekkan, maka hukum alam akan bekerja, sunatullah akan bekerja, pasti akan hamil atas izin Allah. Kemudian termasuk hukum sebab akibat atau sunatullah adalah ketika ada sebuah wadah yang terisi dengan sesuatu, karena disebabkan wadah tersebut dikosongkan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ini adalah termasuk bagian dari sunatullah, hukum sebab akibat, hukum alam. Ada wadah yang dikosongkan secara sengaja ataupun tidak sengaja, pasti suatu saat akan terisi dengan sesuatu. Nah, alam semesta ini diciptakan Allah dengan program selalu mengisi sesuatu yang kosong, mengisi ruang atau wadah yang kosong. Misalkan halaman kosong akan ditumbuhi rumput dan pohon. Kemudian air pasti akan mengalir ke ruang-ruang kosong, menggenang ke tempat-tempat yang rendah, ke cekungan dan lain sebagainya. Meja kosong, sadar atau tidak,
pasti akan diisi sesuatu. Misalkan bunda di rumah punya sebuah meja yang kosong dan satu keluarga komitmen tidak akan meletakkan sesuatu apapun di atas meja tersebut. Disadari atau tidak, cepat atau lambat, pasti suatu saat meja tersebut akan terisi dengan sesuatu. Misalkan vas, ya, vas bunga, kunci motor, dompet, pensil, tas, dan lain sebagainya. Inilah kekuatan kuantum ruang kosong. Kemudian yang berikutnya adalah gelas yang kosong dan bersih pasti akan diisi dengan air. Nah, yang perlu kita ketahui adalah wadah ini bisa berupa fisik, bisa juga non-fisik. Hukum alam atau sunatullah yang pertama adalah semakin besar wadahnya, maka semakin besar isinya. Kemudian, jika Anda ingin membawa air lebih banyak, otomatis Anda harus besarkan dulu wadahnya. Diri kita juga merupakan wadah untuk menampung kedudukan, ya, menampung kedudukan sosial, kemudian pangkat, jabatan, kekayaan, kehormatan, ilmu, kesehatan, kebahagiaan, keimanan, dan dalam hal ini kita akan mengarahkan untuk bisa menampung sebuah karunia yang begitu besar, yaitu adalah buah hati. Hubungan wadah diri kita dengan kesuksesan program hamil, jika kita menyiapkan wadah yang lebih besar, maka kita juga akan menerima karunia yang juga jauh lebih besar. Jika kita menyiapkan sikap yang lebih besar, maka karunia Allah juga akan lebih besar lagi. Wadah diri yang dimaksud adalah sikap optimis. Karena salah satu faktor keberhasilan program hamil metode terapi langit adalah sikap optimis, sikap yakin. Dan ilmu ini kita ambil dari sebuah hadis Nabi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Anna inda dzanni abdi bi. Kata Allah, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Nah, maka dari inilah kemudian kita kemas menjadi sebuah metode, yaitu metode kuantum ruang kosong, yaitu menyiapkan wadah yang besar untuk menerima karunia Allah yang lebih besar. Wadah itu adalah sikap optimis. Optimis jika ada di dalam diri kita, kita bangun dengan keyakinan 100%, maka tindakannya pun yang akan dihasilkan juga 100%. Ketika tindakan sudah 100% mengikuti metode terapi langit, maka hasilnya akan sukses mencapai program hamil yang diharapkan. Optimis merupakan kependekan dari optimalkan misi sukses. Sukses mencapai program hamil, sukses mendapatkan keturunan. Merupakan sikap yakin seyakin-yakinnya bahwa dirinya akan segera hamil, sehingga sangat berpengaruh terhadap action atau tindakan, khususnya tindakan praktek terapi langit, sehingga akan berpengaruh terhadap hormon dalam tubuhnya. Jika bunda sudah optimis praktek metode ini, maka yakinlah kehamilan hanya soal waktu saja. Sebaliknya, ketika kita bersikap pesimis, maka tindakannya pun akan setengah-setengah. Tidak yakin bahwa metode ini akan mengantarkan kepada keberhasilan promil. Tindakannya mengikuti terapi setengah-setengah, terpaksa, sehingga bisa dipastikan akan gagal di dalam program hamil. Pesimis merupakan kependekan dari penyakit si miskin. Miskin ternyata bukan hanya miskin harta saja. Miskin bisa bermakna miskin mental, miskin keyakinan, ya, merupakan sikap putus asa, tidak yakin dirinya akan hamil, sehingga sangat berpengaruh terhadap action atau tindakan. Tindakannya setengah-setengah, praktek terapinya setengah-setengah, tidak 100%. Jika ini sudah terjadi, maka sudah dipastikan orang pesimis akan makin sulit hamil.